di Batam kemarin, itu tugas kita salah satunya di partai itu kita jadi tukang fogging dulu gitu. Tujuannya capain apa yang pengen abang capain? Setiap yang saya niatkan dan saya tujukan insya Allah berhasil, itu aja saya doakan. Begitu. Itu. Tapi untuk Apapun cerita, karena tidak ada di politik ini sebagai batasan untuk kita bagaimana menjadi target kita terakhir. Itu 2009. awalnya itu bukan sebagai kader yang langsung lompat, tidak. Dari awalnya itu dari tukang fogging dulu di Batam. tukang fogging maksudnya gimana? Ya waktu sosialisasi PKB ke masyarakat, yang bawa mesin fogging tuh kita gitu dulu. Sampailah sekarang jadi ketua DPC. Bang, usia 18 tahun, gabung ke politik. Ya. Itu apa minat dalam diri itu kenapa? Memang kita dari SMA sudah berorganisasi kan. Ketika itu pindah ke Batam, tinggal sama keluarga di sana. Kebetulan keluarga nyalek, karena kita masih tamat SMA nih, belum ada kegiatan ya kita diajak untuk gabung di politik. Menjadi tim sukses lah ibaratnya gitu. Ya itulah awalnya kita tim sukses, sosialisasi masyarakat di Batam kemarin. Itu tugas kita salah satunya di partai itu kita jadi tukang fogging dulu gitu. Tukang fogging, wah bahasa yang baru banget nih aku dengar. Tapi pada saat itu berarti diajak ya? Iya, Tapi diajak. kan sekarang nyemplung mendalami Udah nih. tuh. Kenapa mau? Karena kita sudah kenyemplung tadi kan sudah nanggung ibaratnya gitu. Sudah link circle-nya sudah politik, ya nyaman saja masih di politik gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kan masih banyak nih, maksudnya yang senior. Itu gimana? Yang ada di Tanjung Pinang contohnya. Mm-mm. Ya karena kita ini, kita tidak tahu juga ya, nama juga jalan ya. Hidup itu ketika kita sampai di titik seperti ini, jadi ketua DPC, umur dan apa itu hanya seleksi. Ibaratnya kita sampai saat ini menjadi ketua partai ini karena memang sudah ditugaskan, diamanatkan oleh partai. Terlepas itu karena partai PKB juga tidak memandang umur juga, tapi mungkin lebih ke tanggung jawab dan kaderisasi kita jalan di PKB, ya kita diamanahkan untuk jadi ketua partai. Pertimbangannya pada saat itu maunya tuh kenapa? Maunya karena kita memang sudah ditugaskan ke partai tadi. Karena Iya, ditugaskan ditugaskan. oleh partai. Waktu itu saya di 2017 itu, 2016 itu kebetulan saya sekretaris. Ketua lama saya itu kebetulan sahabat saya Bang Otavio Bintana mundur, akhirnya saya mengisi kekosongan itu. Mengisi kekosongan Ya. pada akhirnya terpilih menjadi ketua DPC. Betul. Sungkem-sungkem ke senior saya Iya, jadi betul. ketua. Gimana Iya. tuh? Ya kita waktu itu ketika saya jadi 2007 itu jadi ketua partai, saya sowan seluruh tokoh-tokoh PKB yang lama, termasuk pendiri-pendiri PKB, termasuk pendiri-pendiri warga Nadiyin yang ada di Tanjung Pinang, untuk bersama-sama gabung ke partai PKB. Welcome semua dengan keputusan partai memilih abang jadi ketua. Welcome. Semua. Tidak ada ribut, tidak ada apa, malah mendukung karena kita beratnya masih muda mungkin kan, masih energik. Yang hari ini kita datangin ke tokoh-tokoh, alhamdulillah mereka sambut baik, akhirnya bergabung juga di PKB gitu. Tapi yang di kecil dulu cita-citanya jadi apa? Di waktu kecil. Dari kecil dulu waktu itu memang kita waktu kecil itu jadi usaha. Sampai saat ini pun usaha juga kita. Oh, sampai hari ini pun jadi pengusaha. Iya. Tapi asli Tanjung Pinang. Asli Tanjung Pinang. Rumah di mana, Bang? Di Yudhoyinangun, Sultan Syahrir ya. Dekat tepi laut ya? Iya, betul. Dulu masa kecil kalau rumahnya di tepi laut ngapain? Mandi laut Mandi sama bekarang. sama bekarang. Oh, gitu. Iya. Lalu kan sampai akhirnya sekarang jadi ketua DPC juga. Betul. Sambil buka usaha. Usaha apa tuh? Saya usaha di papan reklame, advertising di Batam. Oh, advertising di Batam. Iya, sudah jalan mau 7 tahun lah dari 2016 juga. Tapi Bang Yandi ini biasanya di Tanjung Pinang atau Batam? Bolak-balik lah kalau kalau di Batam ngurusin usaha, kalau di Pinang ngurusin politik. Oh gitu. Iya, betul. Tapi kabarnya pertama kali gabung politik umur 18 tahun masih kuliah berarti pada saat itu? Iya. Waktu itu belum kuliah, tapi 2009 baru saya masuk kuliah. Setahun belum nganggur. Oh, setahun nganggur. Iya. Ngapain aja pas nganggur, Bang? Yang ngurusin politik itu tadi pemenangan. Akhirnya 2009 kebetulan keluarga berhasil jadi anggota dewan, ya saya pun kuliah langsung lanjutkan. Karena sudah mengantarkan dia menjadi anggota dewan, jadi tim dia kemarin. Gitu. Oh, jadi pada saat nganggur 1 tahun itu jadi tim sukses Iya, ya bahasanya, betul. jadi tim sukses. Iya. Bang Yandi, tapi sebelum kita tanya kalau ketua DPC itu tugasnya apa, saya menarik nih. Bang Yandi pada 1 tahun menjadi tim sukses, itu ngapain tugasnya? Ya tadi pertama dari pagi sampai sore, pagi sampai siang, itu jadi tukang fogging sampai sosialisasi ke masyarakat, keliling itu. Oh, keliling. Ya, dan habis sore tukang fogging lagi, sosialisasi lagi, malam baru ikut lagi sosialisasi. Pokoknya hari-hari dengan
Ya itulah namanya belajar kita ya, belajar Hmm. akhirnya dapat ilmu, itulah ilmu kita, ilmu yang tidak dapat di kuliah, di lapangan kita dapatnya. Itu Itulah ilmu ilmu bekal lapangan. kita, ilmu politik sampai sekarang gitu. Ngikutin cara dulu pas jadi tim sukses, akhirnya diterapin pada saat jadi ketua DPC Iya, gitu ya Bang? iya, itu. Tapi kuliah dulu jurusan apa Bang? Hukum. Hukum. Iya. Di Batam? Iya betul. Kan udah masuk partai, kenapa nggak ngambil ilmu pemerintahan mungkin? Ilmu politik ya, ilmu pemerintahan kan bahas soal politik dan lain-lain. Kenapa malah hukum? Jadi gini, politik sudah dapat di lapangan. Kan gitu kan? Mungkin gitu ya, secara otodidak. Tapi secara akademis kita harus ambil hukum juga sebagai landasan kita untuk ilmu yang kita ilmu yang kita dapat ini ada yang kita tahu aturan. Karena di politik itu ada ilmu hukum juga, aturan-aturan yang harus kita tahu gitu. Harus kita belajar dulu ya. Belajarnya apa di kuliahan gitu. Tapi Jadi teori seimbang. politik gimana? Gimana? Teori politik. Teori Kan po- kalau teori- misalnya ke lapangan kan dapatnya ya praktek. Ya, Teorinya gitu siapa tuh yang ngajarin? membaca. Membaca. Iya. Oke. Tapi untuk Bang tuh biasanya tuh kalau misalnya orang-orang di dalam politik tuh ada mentor nggak sih? Pasti ada kita. Pasti ada. Iya. Kalau untuk Bang Yandi sendiri siapa tuh mentornya? Mentornya pertama paman saya. Oh, paman. Awalnya pertama paman saya, yang ketua senior saya di PKB, hari ini ketua senior di PKB lah pokoknya yang ada. Yang tidak saya sebutkan satu persatu lah, karena takutnya nanti ya gimana? Takutnya kenapa? Ya takutnya nanti ya kita sebut ini yang ini nggak disebutkan. Yang penting senior saya di PKB yang hari ini sebagai mentor saya di PKB. Tapi pertama kali gabung politik memang sudah di PKB. Iya betul di PKB. Nggak ada niat rencana pindah-pindah? Tidak pernah, sedikit pun. Pernah ada tawaran, tapi saya tetap di PKB. Kenapa? Emangnya apa tuh yang membuat pada akhirnya nggak usah pindah lah di PKB aja? Tetap, karena ada satu cerita waktu. Tapi nggak masalah ya kita bahas soal itu Iya. ya. Oke. Satu ketika saya waktu itu di 2009 setelah masa kampanye pemilu 2010 itu saya 2011 saya ikut ketua saya PKB di Batam yang kebetulan hari ini wali kota Batam Pak Rudi. Di 2012 dia terpilih menjadi wakil wali kota Batam. Nah karena ada konflik internal di PKB, dia keluar ke PKB. Saya disuruh ikut untuk gabung di PKB, untuk ikut keluar dari PKB. Cuman saya Untuk gabung partai titik-titik. partai titik lah Iya. waktu itu. Tapi saya langsung tidak bisa ikut Pak, saya bilang. Saya tetap di PKB. Apa pertimbangannya nggak mau Pertama pindah? karena saya yang bawa saya ke PKB ini keluarga saya. Beliau tidak menguruskan diri, saya harus menghargai itu pertama. Yang kedua, kalau saya lompat, nanti bakal lompat-lompat lagi. Mending saya harus istiqomah di PKB. Nah hari ini hasilnya ada gitu. Nah, gitu. Jadi ketua partai. Nah, karena kita loyal terhadap partai ini gitu. Bang, sebenarnya kan gabung di usia 18 tahun. Iya. Bahkan hari ini teman-teman seusia saya pun banyak nih yang gabung sama partai politik. Mm. Benefitnya apa sih Bang gabung di dunia politik gitu? Kepuasan mungkin. Karena circle hari ini nyaman. Benefitnya. Kegunaan manfaatnya berarti ya. Iya. Iya. Ya. Jaringan hari Jaringan. ini. Karena saya hari ini ya karena jaringan saya juga usaha, jaringan saya ini juga jaringan partai politik juga, kawan-kawan di politik juga. Yang hari ini di Batam, yang hari ini menjadi untuk keberhasilan usaha saya di jaringan partai juga gitu. Jadi memang usaha Abang pun didukung dari, maksudnya apa ya? Teman-teman di partai pun ikut mendukung usaha Abang ya? Iya betul. Pasang baliho, cetaknya di Abang. Kayak gitu. Iya Ya gitu. benar kan? Ya salah Benar. satunya itulah gitu. Oke. Tapi kalau misalnya Abang sendiri melihat politik ini kan sebenarnya bisa kita katakan jangan sampai didorong ya, tapi keinginan sendiri, karena ketika itu terpanggil dari dalam hati, jatuhnya lebih ikhlas ya Bang. Betul. Tapi kalau misalnya didorong kan tentu ada mungkin rasa beban dan Iya lain-lain. betul. Kalau Bang sendiri tadi didorong tapi pada akhirnya memang ingin ikut Iya gitu. gitu. Betul. Nah, kalau sehari ini Abang ngelihat generasi milenial nih gabung di politik itu gimana? Karena kita kan hari ini karena waktu ada momentum pemilu, kita juga sosialisasi kepada anak milenial juga kan. Ya antusias mereka juga ke politik sudah cukup bagus gitu. Karena saya juga memberikan pengalaman juga kepada mereka. Bagaimana di politik ini bukan hanya menakutkan, tapi juga bisa membuat kita membangun jaringan-jaringan kita ke depan nanti gitu. Jaringan-jaringan ke depannya. Abang pernah nggak mungkin bertanya atau ngobrol? Pasti tentu lah ya pernah. Terus nanya tujuan kalian itu ikut politik apa? Memang punya ketertarikan di dunia politik lalu goalsnya adalah duduk nih jadi dewan, atau memang mengejar relasi
Itu gimana? Rata-rata garis besarnya anak muda di PKB gimana? Kebanyakan mereka jaringan kalau saya lihat. Karena kalau ikut nyalek mereka masih ada ketakutan mereka karena bicara logistik kan mungkin. Logistik Saya dalam gini, tanda kutip? Bang, kami ikut di politik, tapi untuk nyalek kami tidak. Tapi kami ingin belajar di politik. Tapi kalau nyalek kami takut. Kenapa gitu? Karena ya kita belum cukup uang, katanya begitulah bahasanya gitu. Belum cukup uang. Ya. Bang Yandi sendiri, kita bicara soal goals. Apa goalsnya nih? Duduk menjadi dewan kah, memperebutkan kursi? Ya pasti. Pasti. Iya, Sudah pernah mencoba? sudah pernah mencoba. How many times? Ya, Om ini Berapa kali? 2-3 kali ya. Sudah 3 kali mencoba. Iya, tahun ini. Tapi goalsnya belum ya, Bang? Belum, Di ya. tahun depan mencoba lagi? Iya, Itu kota ya? itu kota. Oke. Nah, lalu kan bisa dikatakan tadi nih anak muda berkata, Iya. kita gabung ke politik, tapi belum mau nih Bang Yandi karena Nyalek ya? logistiknya ya. Nyalek ya. Ya nyalek karena Iya. ya nyalek Bang. Nanti kita bahas setelah ini. Bang Yandi kan sendiri tentu apa ya? Berarti sudah pernah 2 kali mengeluarkan logistik tapi ternyata goalsnya tadi Iya. belum tercapai. Hmm. Itu kan kayak apa ya Bang? Maksudnya ngeluarin duit pasti, Betul, for sure. Betul. Berapa? Saya lupa notanya taruh mana. Jadi saya tak bisa sebutkan berapa rinciannya. Tapi Bang, tapi kalau misalnya kayak gitu tuh disiapin dananya atau ya udah keluar berapa sampai nggak terhitung. Ya nggak terhitung gitu. Tadi ngasih bilang notanya itu lupa gitu. taruh di Notanya mana. lupa. Tapi ratusan Enggak lah. nggak nyampe. Enggak nyampe. Dukungan orang tua atau memang dari usaha Bang Yandi sendiri nih? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Iya betul. Kan gabung politik usia 18, kuliah Ya. di hukum. Betul. Karena mengejar katanya hukum ada di politik. Politik dan hukum itu saling terkoneksi ya Bang Betul. memang. Iya, Oke. Jadi memang akhirnya sangat berguna. betul. Betul. Ya emang benar. Karena kayaknya di semua bidang hukum itu ada ya. Iya. Terus buka usaha itu gimana? Kan sibuk nih sama dunia politik jadi tim sukses dan lain-lain. Saya kebetulan usaha saya ini kan advertising nih. Mm-mm. Cerita sedikit. Advertising ini kan reklame. Kan nggak mungkin kita tungguin 1 bulan di bawah papan reklame itu kan. Tapi Kan gitu kan. Tapi kan ngurus lain, ada mungkin marketingnya, lalu juga ngurus mungkin namanya reklame kan ada perizinan, pasti kan waktu habis juga. Kalau izin sudah kita selesaikan kan berarti kan. Mm-mm. Kalau dulu sudah, tinggal melanjutkan ya benar-benar. Tapi kan ada tim-tim yang menyelesaikan juga, pak kawan-kawan yang ada di tim saya juga gitu. Itu usia berapa buka advertising gitu? Itu 2000 kemarin itu advertising ini sekitar 3 tahun yang lalu. Oh baru 3 Baru, tahun yang tapi lalu. awalnya kita main percetakan dari awal dari percetakan buku Percetakan di Batam. di Batam. Kenapa milih jadi pengusaha sambil nyalek ya? Kita Ya. bisa berkata nyalek atau gabung di dunia politik. Saling kerikatan tadi. Nggak pengen mungkin idaman ibu-ibu mertua Indonesia PNS? Tidak. Saya sampai sini belum berminat ke sana. Belum berminat. Iya. Atau mungkin jadi lawyer? Dari lawyer pun belum juga. Loh, kenapa? Memang nggak Ya berminat? karena tadi saya bilang, saya ini perjuangan itu harus konsisten. Nanti ke sini. Dah, lurus dulu. Selesaikan yang lurus satu dulu. Nah, gitu. Berarti pas gabung Belum di... mentok ibaratnya di politik ini gitu. Oh, belum mentok. Iya. Tapi pada saat usia 18 tahun jadi tim sukses, emang goalsnya bakal jadi dewan gitu. Enggak juga belum terpikirkan seperti itu dulu. Ya kan? Jadi terpikir mau jadi dewan kapan? Terpikirkan jadi dewan ketika kondisi kita tadi itu ketika ketika kita jadi ketua partai. Udah jadi ketua partai, terfikirkan mau jadi dewan. Iya, kemarin itu tapi 2014 itu kan kita kan cuman ikut-ikutan muni kota, sorry gitu. Karena kita di Batam, suruh nyalek ke Pinang. Tapi kita masih menyelesaikan kuliah apa semua di sana. Cuman ya nama juga kita sebagai kader kita bergerak juga, tapi tidak punya ambisi untuk ke sana dulu gitu. Karena kita ingin belajar dulu. Ketika 2017 saya jadi ketua partai, ikut pemilu 2019, itu baru ada rasa tanggung jawab yang harus kita selesaikan, harus kita menang gitu. Karena kita sebagai ketua partai kan, pimpinan partai. Tapi rezeki belum sampai ke sana. Perasaan seneng nggak Bang pas disuruh jadi ketua partai? Enggak, senang ada gitu. Dibilang senang tuh enggak kali gitu. Oh, iya. Tapi secara kepuasan diri ada kita jadi ketua partai. Tapi kan ada tanggung jawab setelah itu harus kita selesaikan, harus kita bebani karena berat, Mbak. Jadi ketua partai nggak ada kursinya. Gitu. Belum ada kursi gitu. Maksudnya? PKB belum ada kursi waktu itu 2017. Belum ada kursi di DPRD. DPRD? Iya. Kenapa bisa gitu kok nggak ada kursi?
Ya memang belum ada kursinya, belum, artinya sebelum pemilunya tidak menghasilkan kursi. Di tahun ini sudah ada. Sudah 2019, alhamdulillah 2 kursi. Tahun depan Insya Allah jadi 4 kursi lah. jadi 4 kursi. Itu. Oh gitu. Jadi Iya, pada saat itu belum ada kursi. belum ada kursi. Belum ada kursi. Kebetulan nih mungkin dikit aja tapi ya Bang. Boleh. Kalau misalnya penonton nggak ngeh nih, belum ada kursi itu penyebabnya apa? Belum ada kursi. Iya. Kalau itu kita mungkin nggak tahu juga ya sebenarnya, karena kepemimpinan saya memang belum ada kursi. Kita tidak tahu penyebab pemimpin sebelumnya seperti apa gitu. Memang saya waktu itu sekretaris. Memang kita ya kita nak bilang nggak tahu tuh kita nggak bisa, karena saya nanti mempersalahkan pemimpin yang sebelumnya. Oh jangan, Nah, jangan. gitu kan? Kita jangan menyenggol ke Ah sana. gitu. Kalau tanya seperti itu nanti saya tak enak. Tapi kalau itu ya itu masa lalu lah. Iya. tapi kan gini, kalau zaman sekarang tuh Bang banyak banget nih partai yang merekrut milenial. Tapi ternyata Abang udah gabung jauh sebelum milenial ini pada akhirnya bergabung di partai politik. Tapi kan hari ini banyak partai itu menggait milenial karena suara milenial ini banyak. Betul. PKB dan Abang juga menerapkan strategi itu nggak? Ya pasti gitu. Oh, Karena pasti. kita sudah terbukti kan. Mm-mm. Karena PKB hari ini saya sebagai ketua partai yang termuda. Mm-mm. Alhamdulillah anggota dewan kita 2 termuda juga. Waktu dilantik itu mereka pada 2019 itu di bawah 30 tahun semuanya. Termasuk saya sendiri. Oh Jadi termasuk. waktu saya ketua partai di bawah 30 tahun. Rini waktu itu dilantik pada tanggal 20 di umur 29 tahun. Piki itu 23 tahun kalau nggak salah saya. 23 tahun Iya. ya jadi anggota dewan. Dulu. Kenapa Wow, ya PKB ya berarti artinya ada suara milenial di sini yang memperjuangkan PKB. Kalau untuk yang di bawah pimpinan Abang untuk hari ini milenial ada berapa persen dari jumlah semua kader? Hampir kalau milenial itu hampir 60% sampai 70%. Kalau Anak dari muda. pandangan Abang sendiri nih sebagai ketua DPC, seberapa besar pengaruh milenial di dalam dunia politik hari ini? Sangat besar juga. Sangat besar. Pertama memang harus kita kasih tahu nih tentang politik. Bukan hanya minta suara dia, tapi kita membimbing mereka juga. Karena mereka yang milenial-milenial ini kan banyak yang tidak tahu tentang politik. Taunya politik ini ya daripada mereka dibayar, sebenarnya gitu kan. Ini lebih kacau nanti. Mereka cuma dapat uang tapi nggak dapat ilmu. Nah gitu, sayang. Saya pernah jadi narasumber di salah satu acara di milenial. Ini kita buka gitu. Minimal kalian di pemilu jadi saksi TPS, baru kalian paham tentang pemilu. Gitu. Nah, terlibat dalam politik ini paling tidak jadi saksi TPS. Untuk hari ini kalau dari Abang sendiri ketika mungkin melihat politisi atau melihat mungkin pemimpin dari PKB sendiri yang menjadi panutan Abang atau Abang menyarankan ayo milenial kalau misalnya kalian mau lihat politik yang sehat, politik yang bersih, siapa nih panutannya? Tokoh? Saya tidak bisa menyebutkan tokoh. Oh gitu. Karena kita tidak tahu kan. Takutnya nanti ketika saya sebut ternyata tidak sesuai ekspektasi yang mereka. Tapi yang saya kalau tahu. Abang sendiri ketika mungkin bisa bicara politik, tentu kan kita biasa melihat tokoh ya. Aku bakal mau menjadi pemimpin seperti ini itu. Kalau Abang siapa tuh? Ya ketua umum saya. Karena hari ini dia juga pernah jadi usia muda menjadi pimpinan DPD, menjadi ketua umum yang termuda Indonesia. Oh, Dan dia dari bawah juga, dari aktivis sampai jadi ya hari ini sebagai itulah. Gitu saya tak sebutkan karena ini nanti pengalaman paling seru dari 2008 sampai hari ini menjadi ketua DPC. Apa tuh? Yang Pengalaman politik yang paling seru, paling mungkin memorable. ada tantangan yang diinstruksikan oleh DPP yang menganggap kita berat, ternyata kita bisa selesaikan dengan secara ringan. Itu pengalaman yang membuat saya puas gitu. Apa tuh? Ya salah satunya membentuk struktur sampai bawah ranting. Sampai sekarang hari ini sampai kader TPS. Nah itu yang tidak terpikirkan saya waktu jadi ketua partai yang awal pertama. Ini bisa tidak saya seperti ini? Ternyata hari ini sampai ini sih bisa gitu. Nah, itu. Bang, dari umur 18 sampai akhirnya sekarang jadi ketua DPC, kan usia-usia masih mau main. Bisa nggak sih Bisa sempat nggak sih main. main? Masih? Ya nggak mungkin hari ini kita politik. Main tuh pasti ada. Berarti Iya. masa remajanya atau masa-masa serunya nggak terhapuskan karena Nggak. kesibukan politik? Nggak. Nggak. Menyarankan nggak sih untuk milenial untuk bergabung di politik, Bang? Sangat menyarankan. Sangat menyarankan. Iya. Bergabung atau cukup mengetahui kira-kira? Ya minimal mengetahui. Minimal mengetahui. Iya. Tapi Betul. kalau hari ini Abang lihat kira-kira untuk milenial di Tanjung Pinang sendiri paham nggak sih sama politik tuh?
Karena kemajuan teknologi ya. Mm-mm. Karena handphone mungkin kan mereka Mm. baca-baca, TikTok ada juga di situ, ya kan? Media sosial yang hari ini dengan momentum pemilu ini kan cukup luar biasa nih para kawan-kawan semua yang ada di politik, eh, di partai politik lain juga mempromosikan. Mm-mm. Artinya begini politik, apa gimana berita isu tentang politik. Dan ini kan mereka terbuka di sendiri dan akhirnya mereka membaca, akhirnya mereka mengetahui. Nah, itu. Oke. Tapi kan Bang sekarang udah 2 periode, Abang Hmm. juga mengatakan bahwa jadi ketua DPC itu menyenangkan, seru tapi sibuk. Cara Bang ngimbangin kehidupan antara kehidupan pribadi Iya. yang memang have fun-nya Abang sama dunia politik yang mungkin bukan dunia politik aja lah, kesibukan itu gimana? Kesibukan, ya karena saya tadi kesibukan usaha saya. Jadi juga, sorry, di Pinang juga saya sebagai tenaga ahli DPRD juga. Tapi di Oh, provinsi ya. super sibuk ya. Sudah 2 periode juga tenaga ahli. Gitu. Nah, dulu jadi sebagai tenaga ahli yang termuda juga dulu waktu itu. Yang termuda sebenarnya Abang sapu bersih. Tapi 2015 sampai sekarang periodenya. Oh gitu. Ya, udah Tapi dulu. untuk hobi sendiri mungkin ketika lagi pengen have fun, weekend gitu biasanya ngapain? Jalan lah paling tidak. Jalan. Iya. Di Tanjung Pinang sendiri emang kalau jalan mainnya kemana? Jauh-jauh lah kan. Nggak di Pinang ya? Iya. Kalau nongkrong-nongkrong juga kalau di Pinang, kalau misalnya keluar daerah kan pasti nggak butuh waktu ninggalin kerjaan. Tapi kalau untuk di Pinang sendiri di mana nih? Biasanya. Mm-mm. Saya tuh kebetulan bagaimana kita ini dapat mainnya, dapat belajarnya. Gitu kan. Mm. Jadi ngobrol itu bukan hanya ngobrol ngopi santai, tapi kita bicara juga santai tentang politik. Jadi saya ajak kawan-kawan di partai juga, karena kebetulan banyak seumuran kan, anak-anak muda. Oh gitu, kalau Iya, di PKB jadi banyak yang muda itu. Sus ya. Jadi yuk nongkrong gitu, ngopi ya yuk. Ya, tapi kita bahas ya tentang politik juga, walaupun ada cerita gibah-gibahnya sedikit lah gitu. Berarti ngobrolin kehidupan berat, domino, ngobrol sambil otaknya kosong gitu nggak pernah ya? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Hidupnya sangat berat. Tapi pada saat itu kuliah lancar Bang? Nggak Lancar, ada tepat, halangan? nggak ada. Oke, berarti memang hobinya udah di dunia politik. Iya betul. Goals Abang sendiri apa Bang? Untuk terakhir, Ya, goals hari inilah tujuannya, capaian-capaian yang pengen Abang capai. setiap yang saya niatkan dan saya tujukan, insya Allah berhasil, itu aja saya doakan. Oh gitu. Itu. Tapi untuk Apapun cerita, karena tidak ada di politik ini sebagai batasan untuk kita bagaimana menjadi target kita terakhir. Gitu. tapi berarti tidak kayak goals aku bergabung di dunia politik mau duduk jadi dewan, enggak ya? Itu salah satu usaha. Nah gitu. Tidak menjadi situ harus gitu, tidak. Bang, meskipun sebenarnya dewan ini kan adalah ketika dia bekerja di dalam lingkup rapat dia adalah orang yang berbicara, tapi kan ketika dia di lapangan kan dia adalah pendengar suara masyarakat. Tapi hari ini kalau dari Abang sendiri, kalau terpilih nih mau jadi dewan, semoga ya Bang, kita sama-sama doain. Itu apa Bang? Hal apa sih yang sekiranya pengen dilakuin? Bisa kita katakan visi misi lah. Misi-misi. Ini boleh kan disebutkan? Boleh Nggak lah. apa nih? Oh, enggak apa-apa, tapi jangan sebut dapil dan Karena bicara Dipantau. takutnya kampanye gitu kan. Iya, Kita kan, kampanye ntar gitu nah, jadinya. misi-misi ya kan, karena kita kan belum masa-masa kampanye. Yang pertama, saya ini kan kebetulan tinggal di masyarakat yang hari ini kampung ya. Tentunya, Kampung, kenapa? ya maksudnya kalau tinggal di mana? Tinggal kampung Yudinamun gitu. Oh. Tidak perumahan ini, tidak Oh. gitu. Gitu kan. Kebetulan yang tinggal itu banyak masalah-masalah masyarakat yang harus kita selesaikan. Yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu, tapi salah satunya adalah tentang kesehatan dan pendidikan dan anak muda tadi ya. Tadi mereka yang pengen punya cita-cita ini, bagaimana Bang? Ada gitu kan. Pengen usaha ini Bang, bagaimana Bang? Gitu. Tapi nggak punya modal. Nah, ini yang harus kita pecahkan sama-sama, bukan saya sendiri gitu. Karena DPRD ini kan khususnya kolektif kolegial, bukan keputusan berikutnya saya jadi kepala daerah, punya wewenang sendiri, ini tidak gitu. Tapi paling tidak kita ini sebagai wakilnya mereka, kita bisa menyelesaikan masalah mereka, apapun yang terjadi gitu nantinya. Bang Yendi pada saat masih berusia belasan tahun atau remaja, sama remaja di era zaman sekarang, apa tuh perbedaan yang Abang lihat? Kayaknya zaman aku dulu aku nggak kayak gini, tapi di zaman kalian gini-gini. Ada nggak tuh? Ada sedikit perbedaan. Apa tuh? Sedikit perbedaannya ya karena mungkin zaman dulu memang secara teknologi aja lah saya sampaikan. Dari sisi teknologi mereka lebih lihai lah. Kalau kita kan dulu teknologi agak kurang di tahun 2008 itu gitu. Dia media sosial mungkin sedikit lah waktu itu. Jadi informasi-informasi itu kayak dulu saya lebih membaca koran daripada membaca berita online. Seperti itulah.
Berarti Berarti milenial. lebih cepat mereka tahu daripada kita. Kalau kita dulu pengen tahu tentang berita ini, tunggu koran datang, beli koran dulu ke toko mungkin kan. Mungkin baru tahu gitu kan berita-berita. Tapi kalau sekarang kan sudah tahu secepat itu kan. Berarti milenial zaman sekarang lebih update ya. Lebih update Lebih cerdas juga karena udah ada teknologi. teknologi. Ya salah satunya kita tak tahu hari ini. Dulu koran nggak ada namanya koran Lambe Turah. Sekarang kan ada Lambe Turah. Tapi kan Lambe Turah khusus gosip. Ya informasi seperti itulah ibaratnya gitu, lebih update kan. Iya. Tapi kalau zaman Bang Yandi dulu dapat informasi gosip dari mana, Bang? Mungkin dari TV mungkin kan. Kabar-kabari mungkin dulu kan. Buletin-buletinnya kan. Ngeliat Tanjung Pinang hari ini sama zaman, kan Abang udah merantau cukup lama ya di Batam ya? Nggak lama lah, waktu itu dari 2017, dari 2008 sampai 2013, 5 tahun. Tanjung Pinang hari ini berkembang pesat nggak? Sama masih nggak berkembang pesat ya. Oke. Kalau zaman dulu Abang pas remaja ngabisin waktu, dulu masih ke laut ya katanya ya? Itu SD SMP lah. Itu SD SMP. Emang kalau Kalau SMA tepi lautnya. oh tepi lautnya pergi pacaran. Yang deket apa tuh atas tuh? Panorama. Aku nggak tahu namanya ya Bang Iya. ya. Jangan-jangan itu tempat Abang nongkrong dulu nggak? Iya, dulu. Nongkrong. Demam. Ya kan? Nah tapi kalau zaman sekarang kan orang-orang udah pada berkembang ya Bang dari Betul. sisi wisata juga. Mungkin kalau misalnya Abang mau nyaranin ke Tanjung Pinang apa yang seru Bang untuk pergi berwisata? Berwisata sekarang saya banyak kawan-kawan ya. Mm-mm. Di Tanjung Pinang ini hanya 2. Apa tuh? Selama ini saya bawa kawan-kawan di luar dari daerah. Pertama mereka ke Penyengat menjadi wisata religius. Yang kedua di Tanjung Pinang ini menjadi wisata kuliner. Itu 2 itu yang sangat menarik. Yang hari ini saya lihat jumpa kawan-kawan di luar daerah yang pengen ke Tanjung Pinang itu hanya 2. Pengen ke Penyengat sama wisata kulinernya Tanjung Pinang. Berarti itu Kalau di menjadi- Tanjung Pinangnya ya, tapi kalau ke Bintan mungkin lebih ke wisata pantai. Oke. Nah Bang, ini kalau misalnya anak muda pengen bergabung ke politik terus minta saran dari Abang mempersiapkan diri lah. Pas Abang kan dulu pasti banyak ya asam garam politik. Apa tuh saran Abang untuk anak muda? Pertama kita harus loyalitas. Kedua tanggung jawab dan kejujuran. Itu yang penting. Itu yang kita tanam. Karena namanya partai politik ini, di dalam partai kita harus loyal, setia terhadap partai, perintah apapun yang kita lakukan. Yang kedua kejujuran, kita tidak boleh bohong di partai ini. Artinya di sini kita main, di sini ngomong si A, di sini kita ngomong si B. Harus tegak lurus lah, ibarat gitu. Bang Yandi sendiri kan ikut partai politik itu ikut dari paman ya. Iya, Tapi betul. kalau dari ayah ibu ada yang mungkin Nggak jadi ada. politik nggak ada, Nggak paman. Nah, Bang Yandi sendiri kan sekarang bisa dikatakan juga udah menjadi tokoh di PKB ya karena sebagai ketua DPC. Nah, Bang Yandi ada nggak ngajak mungkin ponakan atau mungkin adik-adik, yuk kita gabung di politik ikut abang gitu? Belum ada, Belum ada. belum ada. Kenapa? Kok nggak mau ngajak? Kan dulu abang tertarik karena saudara. Saya gini, kebetulan ponakan masih kuliah juga. Yang kedua saya mau, insya Allah nih ya, niat saya nih ya, masih mau clear dulu nih. Ibaratnya antara partai ini harus solid, clear dari keluarga. Takutnya nanti, ini kena keluarga Yandi, ini keluarga ini, saya nggak mau itu seperti itu. Clear dulu semua, baru nanti ya ke depan kita tidak tahu. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya keluarga ada yang mau bergabung, ya abang welcome ya untuk akan menjadi mentor untuk mereka juga. Welcome, sangat welcome. Tapi dia betul-betul taat. Artinya gini, aturan itu sama gitu, sama kawan-kawan yang lainnya gitu. Oh tidak karena kamu ponakan aku, kamu Iya. sembarang gitu ya. Oke deh. Berarti memang politik ini bagi Bang Yandi udah bagian dari kehidupan ya. Iya. Akan ke depannya tetap akan berada di dunia politik atau mau pindah nih ke dunia lain? Kayaknya masih bidang tetap lain? di politik. Karena udah melekat kayaknya. Udah melekat. Iya. Tapi kok dari Bang Yandi sendiri ini terakhir nih Bang Yandi. Akan bergabung di politik sampai usia nanti habiskah? Bisa jadi. Bisa jadi. Kok Iya. bisa jadi? Iya, karena di politik kan sudah melekat ke darah ya berarti. Jadi meskipun nanti hal-hal yang tidak terduga pun akan Akan tetap terjadi. ada di politik. Gitu.